katanya itu berita terakhirnya aku nanya tuh dari temanku kan ada sempat ketemu sama ibunya Bagus, katanya sekarang Bagus udah punya rumah loh katanya tiba-tiba suatu saat Bagus balik lagi dia udah ada rumah tuh. Jadi harapan-harapan itu masih ada dari orang tuanya. 17 tahun sudah tragedi di perairan Papua menimpanya. Bersama tim jejak petualang Trans 7, ia terdampar beberapa hari di pulau yang tak berpenghuni di perairan Arafuru, Papua setelah kapal yang mereka naiki diterjang badai. Ya, nama Medina Kamil memang sudah tak asing lagi di dunia petualangan Indonesia. Paras cantiknya sudah malang melintang di layar kaca sejak tahun 2006 silam. Menjadi host di Jejak Petualang Trans 7 sejatinya bukanlah impiannya. Bahkan ia mengaku awalnya hanya iseng-iseng setelah lulus dari bangku kuliah. Namun siapa sangka, disinilah ia menemukan dunia yang ia cintai. Program Jejak Petualang mengantarkannya menjadi seorang petualang sejati yang mengeksplorasi alam, budaya, dan tradisi hingga pelosok negeri. Dari ribuan tempat yang sudah ia datangi bersama tim Jejak Petualang, agaknya ekspedisi di tanah Papua memiliki kesan mendalam bagi wanita 41 tahun ini. Ya, 6 Juni 2006 silam menjadi hari yang tak terlupakan baginya. Musibah yang membuatnya diambang kematian sekaligus harus merelakan seorang sahabat. Tahun 2006 silam merupakan kali pertamanya Medina Kamil menjadi seorang pembawa acara Jejak Petualang. Ia masih ingat betul tugas pertamanya, yakni mengeksplorasi keindahan tanah Papua selama 50 hari lamanya. Memasuki hari ke-40, Medina dan tim lainnya bergegas menuju kota Timika untuk melanjutkan perjalanan. Kala itu, tim terdiri dari Dodi Johanjaya sang produser, Wendy Firman asisten produser, Bagus Dwi dan Budi Kurniawan sebagai juru kamera. Tim memutuskan untuk naik longboat lantaran akses transportasi lain yang sulit kala itu. Lagi pula masyarakat setempat memang sudah terbiasa menggunakan longboat untuk bepergian. Sebenarnya ketika kita mau jalan, udah mau berangkat itu dari Agats itu sekitar jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita naik longboat itu keadaan sebenarnya masih baik-baik aja ya. 1 jam pertama, kondisi lautan lepas masih terlihat aman. Namun 2 jam kemudian, cuaca yang cerah berubah seketika menjadi muram. Ombak semakin besar menerpa dari sisi kiri kapal. Longboat yang dinaiki 5 orang tim Jejak Petualang dan 3 awak kapal ini pun harus rela dihantam ombak berkali-kali. Semakin lama kan ombak semakin besar ya. Jadi ketika kita melewati ombak itu kan kita kayak menanjak ombak kan. Ombaknya kan tinggi, kita harus nanjak gitu kan, ngelewatin ombak. Tinggi lagi kita nanjak lagi. Nah, untuk ketika udah sekian kalinya, ketika lagi nanjak ombaknya itu mesinnya mati. Dalam hitungan detik tuh langsung kita tersapu sama sama ombaknya. Air masuk ke dalam perahu. Saat itu kita masih belum lompat ya dari perahu karena kita pikir masih bisa diatasi sama motorisnya. Motorisnya lagi mencoba untuk ngidupin lagi mesinnya, tapi ternyata tidak berhasil. Datang lagi ombak kedua. Akhirnya saya secara refleks Mas Dodi produser narik saya untuk langsung lompat keluar perahu. Perahu kebalik, ya udah kita akhirnya nyebar kemana-mana. Naas, longboat yang menjadi satu-satunya pilihan transportasi tak sanggup bertahan dari hempasan ombak yang sangat besar. Berkali-kali disapu ombak, akhirnya longboat pun terbalik. Seluruh penumpang dan ketiga awak kapal berhamburan di lautan lepas. Tak terkecuali peralatan liputan dan barang lainnya tumpah dan tersapu ombak. Beruntung ada sebuah dry box yang bisa dijadikan sebagai pelampung.
Medina berusaha berenang mendekat Dodi yang kala itu tengah memegang dry box. Budi dan Wendy pun segera mendekat meskipun hampir kehabisan tenaga. Sementara itu, Bagus Dwi, sang juru kamera, rupanya langsung ditarik oleh awak kapal ke atas punggung longboat yang terbalik. Gak kepikiran sama sekali karena di kejadian itu kita berempat, kan kita kepisah ya, kita berempat malah berpikir Bagus duluan yang akan lebih dulu selamat gitu, karena kan dia naik ke atas perahu ibaratnya lebih aman lah ya, kembali lagi naik ke atas perahu dan dia didampingin sama 3 orang lokal gitu, yang pastinya udah tau lah medan sana lah kan, udah berpengalaman. 20 jam lebih Medina dan ketiga kru lainnya mengambang di lautan. Semangat dan asa pun sudah mulai hilang. Apalagi terik matahari yang membakar kulit dan air asin yang membuat kerongkongan semakin kering. Ya Tuhan, inikah petualangan yang sesungguhnya? Kulit yang sudah mengeriput dan perut yang mulai lapar tak mengalahkannya untuk tetap berpegangan erat ke dry box tempat penyimpanan alat. Ya untuk saat itu sih sebenarnya saya nggak sampai kepikiran gitu ya. Kalau saya malah kepikiran gimana caranya harus selamat gitu. Memotivasi diri sendiri untuk selamat. Kenapa? Aku pun kepikiran keluarga gitu. Ketika tiba-tiba terjun dan terombang-ambing itu, ya Allah, papa, mama gitu yang kepikiran itu. Dengan segenggam asa yang dimiliki, ia akhirnya berhasil menapakkan kaki di sebuah hutan mangrove. Tak banyak yang bisa dilakukan, hanya berusaha bertahan hidup dengan berbagi tugas pada sesama tim. Kebetulan saat itu Medina ditugaskan untuk mencari makanan. Setiap harinya ia mengais-ngais makanan dari alam dan diolah seadanya untuk dimakan bersama dengan kru lainnya. Kabar hilangnya kelima kru jejak petualang rupanya telah sampai ke telinga keluarga dan rekan-rekan yang berada di Jakarta. Semua harapan dan doa tertuju kepada Medina, Dodi, Wendy, Budi, dan Bagus agar segera bisa ditemukan. Tim SAR gabungan yang mengetahui kelima kru dan 3 awak kapal belum juga tiba di kota Mimika pun langsung melakukan proses pencarian. Kamis 8 Juni 2006, tim SAR bergerak melalui pantauan udara dan menggunakan speedboat untuk menyusuri perairan. Pencarian mulai menemukan titik terang di keesokan harinya. Tim SAR dari Agats menemukan 12 bungkus kopi instan dan 3 bungkus mie instan di Pulau Tiga. Pencarian pun mulai difokuskan pada satu titik, yakni Pulau Tiga. Hingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 2006, tim SAR berhasil menemukan Medina, Dodi, Wendy, dan juga Budi di Pulau Tiga. Terlihat raut gembira dan lega di wajah mereka, meskipun masih belum pulih dari rasa syok dan trauma pasca kejadian. Di balik kegembiraan Medina, Dodi, Wendy, dan Budi yang berhasil diselamatkan, rupanya tersimpan duka yang mendalam. Iya, seorang sahabat, rekan satu tim mereka, Bagus Dwi, belum juga ditemukan. Mungkin ada hampir seminggu lebih tuh setiap hari aku selalu dimimpiin sebenarnya sama dia. Sebenarnya kan aku nggak mungkin ngungkapin gitu loh. Kayak mungkin mimpi harapan kali ya, mimpi harapan dia ditemuin. Kadang-kadang mimpinya ternyata kita lagi syuting bareng. Oh kok ada Mas Bagus gitu. Pasca kejadian, tim SAR beserta relawan terus mencari Bagus dan ketiga awak kapal yang juga hilang. Tim SAR tak hanya bergerak menggunakan kapal, tapi juga melalui pantauan udara. Namun hasilnya tetap nihil. Bak ditelan bumi, jejak Bagus dan ketiga awak kapal hilang dan tak pernah ditemukan. Bagus Dwi selalu punya tempat istimewa di hati para sahabatnya. Begitupun di hati Medina. Meskipun waktu untuk mengenal Bagus cukup singkat, namun luka mendalam masih dirasakan Medina.
Ekspedisi Papua bersama Bagus Dwi menjadi salah satu kenangan manis baginya. Ia pun tak pernah berhenti berdoa untuk Bagus Dwi dimanapun dia berada. Katanya itu berita terakhirnya aku nanya tuh dari temanku kan ada sempat ketemu sama ibunya Bagus, katanya sekarang Bagus udah punya rumah loh katanya tiba-tiba suatu saat Bagus balik lagi dia udah ada rumah tuh. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya. Namun, tragedi di perairan Papua membuat Medina lebih kuat dan ikhlas berdamai dengan keadaan.